Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah membawa damai. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berkata demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kata damai adalah kata yang diharapkan oleh setiap orang dan hal itu dapat terjadi dalam hidupnya. Apakah dia orang miskin, menderita, hidup di desa, atau mungkin dia seorang yang kaya dan sangat terkenal, lalu tinggal di tengah kemegahan kota metropolitan? Saya percaya siapapun dia, dari latar belakang dan status apapun, bahkan beragama atau bahkan tidak beragama apapun, pasti menghendaki untuk dapat memiliki hidup yang penuh dengan damai. Tetapi dalam ayat bacaan hari ini, Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Di sini Alkitab melihat sisi yang berbeda, karena bukan sekedar tentang damai, tetapi melihat sisi tentang sang pembawa damai itu. Untuk itu, melalui ayat bacaan kita hari ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita mengerti, supaya firman Tuhan hari ini dapat kita jadikan penuntun dalam kehidupan kita yang dapat membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa kedamaian itu tidak terjadi dengan sendirinya. Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Ini berarti perlu ada orang yang membawa damai, karena kedamaian tidak terjadi dengan sendirinya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bermusuhan dengan Allah, tetapi kemudian diperdamaikan oleh Kristus. Karena itu, kedamaian tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan sesuatu yang otomatis. Dunia ini bukan hanya membutuhkan orang-orang yang pintar dan hebat, tetapi dunia ini sedang membutuhkan orang-orang yang dapat membawa damai. Ada rumah tangga yang sedang menuju pada kehancuran. Karena itu dibutuhkan suami yang bukan hanya bisa cari uang lebih banyak lagi, tetapi yang dibutuhkan adalah suami yang bisa membawa damai, istri yang dapat membawa damai, orang tua dan anak yang dapat membawa damai. Jadi saudaraku, jangan salahkan suami atau istri saudara karena hidup saudara tidak damai. Jangan salahkan orang di sekitar saudara jika hidup saudara tidak damai. Tetapi mulailah berdoa, "Tuhan, jadikan aku alat untuk memberi damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai dimanapun aku berada." Karena kedamaian tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu ada orang yang membawa damai. Yang kedua, kita belajar, kedamaian merupakan ciri dari anak-anak Allah. Di tengah-tengah dunia yang sukar ini, kebahagiaan adalah pilihan. Kita tidak bisa menentukan bahwa kebahagiaan itu harus begini, harus begitu. Tetapi di tengah keadaan yang sukar sekalipun, jika kita memilih untuk hidup dalam damai sejahtera, kita akan berjalan dalam damai sejahtera. Karena Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita bisa disebut sebagai orang Kristen, belum tentu kita anak Allah. Kita bisa disebut sebagai anggota gereja, bahkan kita disebut sebagai pelayan Tuhan. Tetapi itu bukan berarti kita anak Allah. Karena anak Allah mempunyai ciri, yaitu membawa damai dan hidup di dalam damai sejahtera. Bahkan kita bisa disebut sebagai pelayan Tuhan, tetapi itu bukan berarti kita adalah anak Allah. Karena anak Allah mempunyai ciri, yaitu membawa damai dan kita hidup dalam kedamaian. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa tanpa berdamai dengan Allah, kita tidak pernah akan membawa damai. Inti damai itu adalah Yesus datang memperdamaikan manusia dengan Allah. Bagaimana kita dapat berdamai dengan Allah? Yaitu waktu kita buka hati bagi Yesus. Mungkin saudara selama ini tidak peduli dengan Yesus. Mungkin selama ini saudara tidak pernah ke gereja.
bahkan saudara kecewa dan saudara membenci kekristenan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara bahwa hidup saudara sedang berseteru dengan Allah. Hidup saudara sedang terpisah dari Allah. Itu sebabnya saudara ingin berbuat yang baik, tetapi yang baik tidak pernah saudara dapat lakukan. Itu sebabnya saudara ingin hidup damai, tetapi saudara tidak pernah bisa hidup damai. Hidup saudara seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Hidup saudara tidak tenang. Jadi ketahuilah bahwa saat ini Yesus sedang buka tangannya untuk saudara, dan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hidupnya diintimidasi dengan tuduhan-tuduhan, selalu merasa hidupnya berdosa, hidupnya belum diampuni. Tetapi waktu kita berdamai dengan Allah di dalam Kristus, maka kita akan menerima damai sejahtera, kita akan hidup di dalam damai, dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang selalu membawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak Allah. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat membawa damai, untuk kami hidup di dalam damai, dan biarlah damai sejahtera-Mu itu memenuhi kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, dan dimanapun kami berada, hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuntun kami, sertai kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.